Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, serta rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman menyemprot habis-habisan salah satu anggota DPR RI dari fraksi PKS. Karena anggota DPR ini menuduh Pak Amran itu punya data yang abal-abal. Waduh, aksi saling tunjuk pun tidak terhindarkan teman-teman. Dan situasi pun memanas sepertinya. Nah, selain itu, Ahok juga mendapat serangan bertubi-tubi dari anggota DPR yang membawahi Pertamina. Karena Ahok dianggap selama 5 tahun menikmati gaji uang dari Pertamina sebagai komisaris, tapi tidak pernah melaporkan tindakan-tindakan penyelewengan yang terjadi di tubuh Pertamina. Selain itu, ada video di mana aksi Indonesia Gelap 2 akan dilaksanakan oleh para mahasiswa-mahasiswa, teman-teman. Dan ini adalah upaya untuk menggoyang-goyang pemerintahan Prabowo Gibran. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pak, jangan begitu, Pak. Berarti bulan puasa. Berarti saya bohong kalau begitu. Jangan begitu, Pak. Bapak jangan bahwa Bapak selalu mau benar. Pak, kita ini puasa. Abal-abal itu Bapak menganggap kita bohong. Oke. Jangan begitu, Pak Slamet. Nggak boleh begitu. Seakan ini saya terdakwa. Nggak boleh begitu, Pak. Pak, kita sama-sama punya hak ngomong, Pak. Iya, punya hak ngomong. Tapi pimpinan izin saya ngomong, pimpinan selesai. Iya, tapi tidak boleh gitu. Saya nanya bohong. Izin. Ini buktinya, Pak. Ini data. Bukakan data itu. Izin, pimpinan. Nggak, bukakan data itu. Jangan Bapak bilang bohong. Nggak boleh saya nanya gitu, Pak. Yang bilang bohong siapa, Pak? Yang bilang bohong Bapak. Enggak, Bapak bilang tadi. Ditunjuk loh. Bahwa itu abal-abal. Ngerti tahu abal-abal apa? Ditunjuk loh. Ngerti abal-abal apa? Saya minta Bu Ketua disampaikan. Iya, ini datanya. Buka. Naikkan di situ. Wow. Iya, kami turun, Pak. Kami bantu. Coba tunjukkan. Enggak, kami tunjukkan sekarang. Enggak, tunjukkan yang ada sekarang. Tunggu dulu, Pak. Tunggu kami tunjukkan. Tegas betul Pak Pak, Amran ya. rapat ini ada aturannya. Kami tadi sudah diizinkan oleh pimpinan. Kami tunjukkan datanya, Pak. Kan Yang Bapak punya bisa. wewenang pimpinan. Terima kasih, pimpinan. Genderang perang terhadap mafia migas dan segala macam mafia yang hari ini genderang perang itu sudah di DPR ada mantan komut Pertamina teriak-teriak di luar mau cari panggung. Wow. pukul oleh presiden kita untuk membersihkan negara ini, maka kita semua harus mendukung Pertamina. Ya. Kenapa? Karena hari ini terklarifikasi bahwa mafia migas sudah terbukti ada dan kita apresiasi bahwa ruang untuk menyelidiki temuan-temuan itu terbuka lebar. Maka kita apresiasi Pak Dirut ya. Di samping selamat, kami mensupport Bapak serta seluruh jajaran, dan terpenting juga kami ingin ke depan Bapak juga melibatkan jajaran komisaris, Pak. Ya. Kenapa? Karena saya kira kalau ada mantan komisaris teriak-teriak di luar bahwa itu harusnya bisa dilaksanakan dari dulu, saya justru pertanyakan mereka. Mereka menikmati tidak itu fasilitas dan gaji sebagai komisaris? Waduh. Nah, itu dia. Main golf ya kenapa kan? teriak-teriak gitu? Padahal di Undang-Undang Perseroan Terbatas, komisaris itu tugasnya memageri ya dan mengamankan kepentingan pemegang saham supaya perseroan tidak keluar dari jalurnya. Nah, kalau sekarang teriak-teriak di luar terklarifikasi, ini orang cuma cari panggung atau apa? Ya? Cari panggung. Tapi fasilitas dan gaji dan seterusnya dia terima. Menikmati pula ya kan sambil main golf. Iya. Luar biasa memang mantan komut itu ya. Ada yang orang itu duitnya banyak kayak Pak Trenggono, mungkin dulu dibuat dari tanah pasar. Kenapa? Ada orang yang hobinya baca buku terus alim kayak Pak Mukti, itu mungkin dulu dari tanah wakaf Muhammadiyah. Tanah wakaf Muhammadiyah. Tapi juga ada orang yang hobinya itu sengketa padu terus dialog kayak Rocky Gerung gitu mungkin. Itu mungkin dulu lahir dari tanah sengketa. Rocky Gerung lahir dari sebaliknya yang orang kalau dagang rugi terus mungkin dulu lahir dari tanah longsor. Nah, ini menandakan bahwa memang ngurusin problem pertanahan itu adalah ngurusin problem umat manusia. Bapak-bapak, ibu sekalian,
Karena ini mepet, kami hanya mohon doa restu Bapak-bapak sekalian, karena kita semua ini sedang menjalani amanah dari rakyat, Pak Mukti, kemudian Pak Presiden, Pak Trenggono, dan kita semua menjalani amanah. Setiap ada amanah, setiap ada jabatan, kami selalu minta doa. Kita doakan Pak Presiden Prabowo dan seluruh kabinetnya bisa mengangkat harkat dan martabat umat manusia. Amin. Indonesia lagi-lagi diganggu, gak dikasih nafas. Setiap ada upaya buat maju, selalu aja ada yang bikin ribut. Negara ini kayak sengaja dikacauin, seolah-olah ada tangan-tangan yang ngatur biar kita nggak pernah tenang. Nah, sekarang katanya bakal muncul lagi nih, demo Indonesia Gelap, tapi yang ini jilid 2-nya. Yang diadu domba siapa? Kita. Yang tepuk tangan siapa? Mereka. Gila sih, pemerintahan Prabowo Gibran kayak nggak boleh kerja tenang, diganggu terus, seolah-olah mereka gagal dan nggak becus mimpin negara ini. Padahal faktanya, Pak Prabowo dan timnya lagi fokus berbenah. Satu persatu masalah diberesin, salah satunya di prioritas, pemberantasan korupsi. Dan hasilnya udah mulai kelihatan, beberapa kasus gede mulai kebongkar. Tapi anehnya, pas pemerintah serius nindak koruptor, malah ada yang demo. Heran nggak sih? Dan belakangan juga rame narasi kalau pemerintahan Prabowo mau digulingkan. Nah, pola mainnya mulai kelihatan nih. Karena nyerang langsung jelas nggak mungkin, jadi ya strateginya bikin rakyat ribut dulu. Demo-demo dimanasin, isu diembus kencang, biar suasana makin chaos. Begitu rame, tinggal dipetik hasilnya. Padahal justru sekarang ini langkah-langkah besar lagi dijalankan. Jadi pertanyaannya, kenapa mereka panik? Apa karena kepentingan kota mereka mulai terancam? Makanya mereka bikin drama. Mereka buat suasana mencekam, biar rakyat takut, biar rakyat marah. Sekarang tinggal satu pertanyaan, siapa dalang dibalik kekacauan ini? Bagaimana menurutmu? Siapa kira-kira dalangnya? Siapa guys? Waduh. Senang sekali saya. Ya. Lega rasa pikirannya gitu. Nggak nyana saya. Rumah saya di sawah mau Bapak Presiden. Saya senang sekali. Sampai rasanya bukan setengah-setengah senang gitu. Ya. Sampai 2 hari, 3 hari nggak hilang kali. 2 hari. Kesenangannya saya pikirin. Waduh. Jadi kata Pak Presiden nanya, ini berapa keluarga kan 3. Nah terus ini jenanya itu airnya bilang 80 cm tingginya ya segini 80. Terus sudah berapa hari? Udah seminggu saya gitu. Nah ini teman-teman, ini dampak positif dari pemimpin itu langsung mendatangi warganya, ikut merasakan apa yang dirasakan warganya. Jadi warga itu merasa senang, merasa bangga, bahagia. Jadi rasa melasnya itu, rasa keselnya itu karena banjir itu sedikit berkurang, sedikit terobati teman-teman. Dengan perhatian yang diberikan oleh pemerintah. Ya udah nanti kalau umpamanya tapi jangan naik perahu karet ya. Dibantu kata Bapak Presiden, mari gitu. Jadi ya ini saya syukur banget, alhamdulillah banget gitu. Terus dia nanyain gratis, udah ada apa gratis? Udah belum ada sih ini makan gratis. Ya saya syukur aja di Sabah begini, saya doain Bapak Presiden biar bisa lanjut lagi. Gitu. Highlights dari peristiwa politik selama sepekan lalu itu Bang, itu memang termasuk salah satu highlightnya itu adalah pertemuan kita di Hambalang dengan Pak Prabowo. Sebetulnya mestinya Kamis pertemuannya, Jumat makan siang, lalu kemudian ditunda dengan waktu yang tidak ditentukan, lalu undangan datang Jumat malam, dibilang bahwa Sabtu malam kita di Hambalang. Dan yang diundang itu ternyata kita ada hampir 30-an orang, 25 dari Forum Pemret. Di luar itu yang bukan anggota Forum Pemret tapi pimpinan media diundang sekitar 35 orang. Jadi sebetulnya banyak orang. Katanya Tempo yang mengejutkan kemudian adalah ketika di sosial media itu dianggap pertemuan itu membungkam media. Tetapi terus terang saya kira kalau ditanyakan kepada teman-teman yang hadir di situ, sebetulnya Pak Prabowo itu meminta tolong pun supaya tidak memberitakan atau memberitakan sesuatu itu tidak ada. Tidak ada kata apapun. Dan di situ kita malah feel free untuk bicara, untuk bertanya. Dan beliau menjelaskan kebijakannya dan latar belakang kenapa ada kebijakan itu. Gitu. Jadi beliau membuka dengan cerita tentang atau pikiran dia tentang geopolitik, pikiran kenegaraannya. Lalu kemudian datang fase berikutnya menjelaskan latar belakang kenapa ada makan bergizi gratis. Kenapa harus ada danantara. Kenapa harus ada penghematan atau ada pemangkasan anggaran atau efisiensi. Jadi semua itu dijelaskan dengan gamblang yang menurut saya logiknya oke gitu. Bahwa kemudian di dalam pelaksanaannya itu pasti tidak semudah seperti yang dibicarakan. Kita juga mengerti.
Dan tugas saya sebagai Pemret atau teman-teman yang lain sebagai pimpinan media, biasanya yang begini itu kan membelanjakan informasi sebetulnya. Berbelanja tentang memahami background dari sebuah kebijakan. Kenapa kita memerlukan ini? Supaya ketika kita memberitakan sesuatu di media kita masing-masing, kita tahu dari sebuah sisi tertentu. Jadi kita tidak bisa one-sided gitu. Belanja masalah ini lalu kemudian kita pikir, kita kemudian memverify atau mendalamin itu di newsroom kita masing-masing untuk kemudian dilihat seperti apa di lapangan. Seperti apa harus dikritisi yang ini, seperti apa ini harus disupport. Tetapi ketika mereka bilang membungkam para Pemret, menurut saya mungkin mereka tidak kurang paham tentang pekerjaan di newsroom. Pekerjaan di newsroom itu bukanlah pekerjaan hanya seorang Pemret. Setiap output ketika sudah jadi berita, setiap output apakah itu di televisi, apakah itu dicetak atau di online, itu semua melalui proses proses rapat redaksi. Dan ketika itu diputuskan begitu dia keluar, itu bukan outputnya Pemret. Jadi itu semua proses diskusi yang bisa pro kontra. You harus mensupport ini, ada yang bilang tidak, ada yang bilang oh kita harus mengikuti jalan pikiran ini, you punya reason apa gitu. Lalu kemudian kita keluarkan. Tapi pertimbangan itu kan karena untuk kepentingan publik. Kita tidak boleh one-sided, kita tidak boleh berbahasa pamflet. Kira-kira begitulah. Jadi kita harus betul-betul menyampaikan informasi itu secara lengkap, berimbang, sehingga publik bisa tahu duduk persoalannya. Nah teman-teman, ini penting nih. Karena kemarin di TikTok itu banyak sekali buzzer-buzzer banteng yang mengatakan bahwa Pak Prabowo mengumpulkan para Pemret media-media untuk membungkam media. Waduh. Aduh, busuk sekali gitu hatinya. Aduh, curiga banget gitu ya kan. Padahal ya kalau saya pikir ya, saya waktu belum mengetahui tentang tujuan pertemuan itu ya, saya sudah berpikir bahwa ya, kan sekarang banyak media-media yang bukan banyak sih, tapi ada beberapa pemberitaan yang mungkin tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Atau hanya mendapatkan satu informasi kemudian dibuat beritanya. Jadi ibaratnya tidak lengkap gitu. Nah, Pak Prabowo mungkin tidak ingin kesimpang siuran informasi ini terus berlanjut. Makanya beliau mengumpulkan para Pemret, mengeluarkan isi kepalanya, mengeluarkan apa yang dituju beliau, dan bisa kita lihat bahwa buzzer-buzzer ini memang sulit untuk berpikiran positif, teman-teman. Apalagi terkait dengan pemerintahan. Emang sulit berpikir positif gitu. Makanya setiap mungkin ada berita terkait MBG, makan berisi gratis yang jelek, yang kurang baik di luaran sana, langsung digoreng habis-habisan. Programnya jelek lah, programnya tidak jelas lah. Ya Allah, ini program gede, nggak mungkin langsung bagus, langsung sempurna. Pasti harus ada check and balance, check and recheck dan segala macam, yang kemudian nanti mencapai kesempurnaan. Dan tadi bagaimana kita melihat Pak Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, sangat berani gagah menyemprot anggota dewan, teman-teman ya. Waduh, inilah menteri-menteri yang harus yang harus terus tampil gitu. Menteri yang turun ke lapangan, tahu kondisi lapangan, kemudian rapat di DPR, datanya jelas. Ini mereka pasti berani ngomong, pasti mereka berani bersuara di DPR, teman-teman. Dan kita butuh menteri-menteri yang memang berkualitas gitu ya kan. Dan bagaimana tadi candaan Pak Nusron kepada Rocky Gerung, katanya lahir dari tanah sengketa ya kan. Karena hidupnya bersengketa mulu dengan orang. Adalah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.